begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Mohon dapat diterima keputusan dari Dewan Juri. Adik-adik boleh kita berikan tepuk tangan, berikan semangat untuk grup A, B dan juga C. Semangat adik-adik. Kakak-kakak host sudah selalu mengingatkan untuk ketika menjawab artikulasi yang jelas, tidak perlu terburu-buru dan silakan menghadap kepada Dewan Juri. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta. Guru pendamping tidak berhak. Bapak Iya, Ibu, tapi keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu gugat ya Ibu. Mohon maaf. 3, 2, 1. Kembali Dilewatkan. tidak ada yang berani menjawab. Dewan Juri silakan. Sayang sekali ya, tadi pertanyaannya udah di bak penyesian ada itu. Betul. Ya, yaitu soal pengukuhan secara de jure atau hukum atas proklamasi kemerdekaan. Baik, itu tadi adik-adik jawaban yang tepat. Lebih fokus lagi, kita kasih semangatnya. Kita menuju soal selanjutnya. Hubungan antara proklamasi 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat kausal organis. Jika proklamasi adalah sebuah pernyataan kemerdekaan secara ringkas, maka secara ketatanegaraan apa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap naskah proklamasi? 5, 4, 3, 2, 1. Masih dalam keraguan ini Dewan Juri, sepertinya para peserta. Silakan Dewan Juri. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar saya kira merupakan suatu penjelasan, juga perincian, dan juga sekaligus pertanggungjawaban dari proklamasi 17 Agustus 1945. Baik, terima Baik. kasih. Kita berikan semangat untuk grup A, B dan juga C. Kak Cindy, mungkin masih tegang. Kita kendorkan sedikit. Boleh. Mana pendukungnya grup A? Kemudian mana pendukungnya grup B? Dan mana pendukungnya grup C? Nah, Boleh mungkin lebih rileks semuanya adik-adik, boleh tarik napas dulu. Buang. Tarik lagi. Buang. Baik, fokus ya. Kita akan menuju soal selanjutnya. pemerintah menetapkan libur nasional secara merata untuk berbagai kelompok hari raya keagamaan minoritas dan mayoritas. Perlakuan setara yang melindungi seluruh suku bangsa secara pluralis ini adalah bukti nyata pengamalan asas kenegaraan kebangsaan di konstitusi semboyan bangsa, yaitu apa? 5, 4, 3, 2, 1. Lagi-lagi dilewatkan ini kesempatan di sesi rebutan. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Apa coba semboyan? Coba ada yang berani jawab, silakan, tidak akan mengurangi poin. Mau coba jawab? Semboyan kita apa? A2. Bhinneka Tunggal Ika. Iya benar. Ya. Tapi nggak ada nilai nih kan? Enggak ada. Ya seperti yang dilakukan ya. Seperti tadi ya udah jujur li sebenarnya ada di otak tapi sulit diucapkan. Lebih percaya diri lagi adik-adik ya, lebih percaya diri lagi. Ayo semangat grup A, grup B, dan grup C. Lebih percaya diri lagi dan fokus kembali. Berikut pertanyaannya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. anggota
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus -5 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, Maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Mohon dapat diterima keputusan dari Dewan Juri. Adik-adik boleh kita berikan tepuk tangan, berikan semangat untuk grup A, B dan juga C. Semangat adik-adik. Kakak-kakak host sudah selalu mengingatkan untuk ketika menjawab artikulasi yang jelas, tidak perlu terburu-buru dan silakan menghadap kepada Dewan Juri. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta. Guru pendamping tidak berhak. Bapak Iya, Ibu, tapi keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat ya Ibu. Mohon maaf. Baik, kita junjung sportivitas untuk lomba ini. Mohon diterima keputusan Dewan Juri, Bapak Ibu dan juga adik-adik kebanggaan bangsa. Maka bisa kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Mau disimak dengan baik? Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei tahun 1945 di sidang BPU PKI, Mr. Muhammad Yamin membagi sejarah ketatanegaraan Indonesia ke dalam 3 tahap negara kebangsaan. Kerajaan apakah yang beliau sebut sebagai negara Indonesia pertama? B5. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup B. Belum tepat, artinya jawabannya belum tepat. Kesempatan untuk grup A dan grup C. Kak Said akan bacakan ulang soalnya. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei tahun 1945 di sidang BPU PKI, Mr. Muhammad Yamin membagi sejarah ketatanegaraan Indonesia ke dalam 3 tahap negara kebangsaan.
Kerajaan apakah yang beliau sebut sebagai negara Indonesia pertama? 5, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan Dewan Juri, apa jawaban yang tepat? Jawabannya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Sayang sekali. Mungkin tadi mau jawab tapi